Terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan. Mungkin langsung saja Ibu ya. Iya. Ibu sudah berapa lama berarti Ibu jadi kepala sekolah? Dari 2014.
pun dengan permasalahan-permasalahan pasti ditemui selama menjadi pemimpin di sekolah seperti itu Ibu ya. Iya, insyaallah. Nah, saya ingin belajar begitu Bu kepada Ibu bagaimana caranya untuk mengelola situasi ketika menghadapi sebuah permasalahan. Mungkin pertanyaan yang pertama saya, bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah itu sebagai permasalahan yang dua-duanya benar atau yang satu benar yang satu salah, itu gimana caranya mengidentifikasi permasalahan seperti itu? Untuk mengidentifikasi permasalahan itu biasanya ya kurang lebihnya ini biasanya kita mencari dulu permasalahan apa, mana yang permasalahan yang terberat, mana permasalahan yang lebih ringan, itu baru kita mulai dengan solusinya. Bagaimana caranya kita kalau bisa dilaksanakan dengan pribadi atau ya misalnya masalah pribadi dengan guru ataupun dengan murid ya, kita laksanakan secara pribadi. Kalau memang tidak bisa dilaksanakan secara pribadi, kita laksanakan dengan cara musyawarah. Baik Ibu, dari jenis permasalahan sebetulnya yang terjadi di sekolah, kadang-kadang kita menemui permasalahan yang dua-duanya sama-sama benar dan kita harus mengambil keputusan padahal itu dua-duanya benar. Di situ kan kadang-kadang ada agak susah begitu. Kalau di pembelajaran di guru penggerak ini kami mengenalnya dengan dilema gitu. Dilema mana nih yang harus diputuskan, apakah yang satu atau yang permasalahan yang kedua. Kira-kira kalau dari pengalaman Ibu bagaimana memutuskan ketika menghadapi dua permasalahan yang sama-sama benar? Kalau permasalahan yang sama-sama benar itu memang sangat berat sekali berat sekali untuk memutuskannya. Bagaimana ini karena kesini benar, kesini juga benar. Tapi kita ambil sikap mana dulu yang kita mementingkan yang terpentingnya dahulu ya. Yang terpentingnya ini lebih penting mana ini? Karena ini sama-sama benar ya. Jadi yang terpenting kita yang didahulukan, yang lainnya nanti kesampingkan, tapi tetap kita laksanakan nantinya. Jadi ambil yang pentingnya dulu. Jadi yang satunya lagi ambil yang selanjutnya. Ya. Baik, berkaitan dengan dilema itu Ibu ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu langkah-langkahnya. Yang pertama itu ambil pilih dulu yang terpenting dengan yang kurang pentingnya. Nah, selain setelah memutuskan ini penting, ini tidak penting atau kurang penting, ada langkah-langkah lain gitu yang dilakukan oleh Ibu ketika menghadapi dua hal yang sama-sama benar itu setelah memutuskan itu penting. Iya, selain setelah memutuskan hal-hal itu penting atau tidak pentingnya ya berkaitan dengan hal-hal yang tadi, kita biasanya ya kalau ya seperti tadi kita bicarakan bersama atau kita ambil keputusan bersama baik dengan guru maupun komite ataupun warga di sekolah lah ya, kita ambil dulu musyawarah seperti tadi ya. Kalau memang hasil dari kita pribadi barangkali ya, kalau dari khusus dari kepala sekolah pribadi barangkali ini kurang memuaskan atau kurang bijaksana barangkali ya, kita nampakkan dengan cara musyawarah dengan warga sekolah yang ada. Jadi lebih melibatkan banyak pihak untuk bisa menyelesaikan. Barangkali lebih baiknya ya. Karena tadi dua-duanya sama-sama benar itu ya. Jadi berat tadi harus mengambil dengan beberapa pihak itu. Iya. Baik Ibu. Selanjutnya menurut Ibu yang ada tidak hal yang paling efektif yang selama ini pernah Ibu lakukan ketika mengambil sebuah keputusan, itu yang paling efektif itu yang seperti apa? Yang paling efektifnya ya seperti tadi ya, selain kita memutuskan secara pribadi, kita juga harus ambil langkah musyawarah, kita cari keputusan bersama, minta solusi dari teman-teman guru ataupun dari komite atau juga bisa juga dari misalnya kita melibatkan dengan warga sekolah, misalnya wali murid atau apa, kalau memang ini permasalahannya di luar, maksudnya bersangkutan dengan siswa,
dan melibatkan wali murid juga bisa, tuh ya. Berarti itu berarti kuncinya adalah melibatkan banyak pihak ketika Iya, yang bersangkutan ya, iya, dengan permasalahan itu. Iya. Baik, kalau tadi yang efektifnya adalah musyawarah melibatkan banyak pihak. Sekarang ada tidak tantangan yang pernah Ibu alami selama ini ketika mengambil sebuah keputusan, itu ada tantangan apa saja sih? Kalau tantangan itu ya mungkin kalau permasalahan banyak ya. Tantangan itu misalnya kita mengambil ada permasalahan dengan siswa atau dengan wali murid, masalah misalnya anak yang nakal atau anak yang bertengkar dengan temannya, terus ada misalnya orang tuanya ikut-ikutan, itu merupakan hal yang terberat karena sudah melibatkan orang tua. Kalau di sekolah kita inginnya itu ya, pengennya orang tua itu ya tidak usah ikut-ikutan lah. Kalau terjadi misalnya anaknya bertengkar dengan temannya misalnya di sekolah, terus ini misalnya ada yang luka atau ada yang dipukul, inilah misalnya, lalu laporan anaknya orang tua. Nah, harusnya orang tua ini tidak usah ikut-ikutan, paling mendatangi gurunya atau kepala sekolahnya di situ ya, untuk musyawarahkan atau menyelesaikan permasalahannya. Jangan langsung ditangani sendiri. Ini terkadang ada yang langsung menangani sendiri. Nah, hal ini yang sangat berat bagi guru di sekolah atau kepala sekolah di sekolah ya, untuk memutuskan, karena memang kejadiannya di sekolah. Kenapa orang tua harus ikut-ikutan? Harusnya orang tua ini tidak usah ikut-ikutan. Ini permasalahannya di sekolah, berarti pihak sekolah yang harus bertanggung jawab atau wajib untuk menyelesaikannya. Ini merupakan hal yang terberat juga, karena bisa jadi orang tua yang lainnya itu bisa jadi untuk melaporkan ke pihak yang berwajib kalau memang kejadiannya begitu. Ya, jadi kalau bisa hal-hal di sekolah itu ya urusannya sekolah lah, tapi kadang-kadang orang tua tuh ya itu mikirnya ikutan. Ya, berarti tadi kalau tadi yang efektifnya itu melibatkan banyak pihak, tapi ternyata pihak lain juga bisa jadi tantangan. Bisa jadi tantangan. Iya. Kalau terlalu ikut campur dengan permasalahan yang ada di sekolah. Iya. Baik, selanjutnya Ibu, ketika memutuskan sebuah perkara atau sebuah permasalahan, kalau yang satu benar yang satu salah sih kan mudah Bu ya, tinggal langsung putuskan. Udah kita ambil yang benar, yang salahnya kita tinggalkan. Tapi kalau kita dihadapkan dengan dua hal yang sama-sama benar, tadi kan benar. Nah, apakah Ibu perlu waktu untuk memikirkan dulu caranya bagaimana, atau pengalaman Ibu bisa langsung diselesaikan saat itu juga, atau perlu waktu? Bisa jadi perlu waktu ya, karena itu memang sangat sulit sekali kalau memutuskan hal-hal yang keduanya ini sama-sama benar. Jadi ya butuh waktulah, misalnya beberapa hari atau nanti dulu musyawarah dulu dengan teman-teman atau dengan guru-guru atau dengan pihak lain, itu permasalahannya apa, bagaimana solusinya, nanti kita baru memutuskan beberapa hari kemudian atau besoknya atau lusanya gitu. Jadi intinya ya bisa ditunda dulu lah untuk memikirkan bagaimana hasil yang terbaiknya gitu. Karena tujuannya itu ya, hasilnya supaya yang paling tepat, yang paling terbaik. Baik, pertanyaan terakhir mungkin Ibu, dari pengalaman Ibu, apakah ada faktor lain atau orang lain atau hal-hal lain di luar dari diri Ibu gitu yang membantu mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan? Apakah ada? Banyak sekali ya. Karena memang kita bekerja itu bukan sendirian Pak ya, kita bekerja itu dengan organisasi atau ya. Kalau ya kita di sekolah juga punya kan organigram guru misalnya ya, ada guru, ada pengajar sekolah, ada pegawai administrasi, ada juga wali murid, ada juga komite dan juga anggota komitenya. Itu kita bisa jadi jadi teman sejawat lah kalau gitu ya misalnya, atau teman untuk mengambil segala keputusan atau mencari solusi untuk permasalahan baik yang berat maupun yang ringan. Itu banyak sekali Pak, harus ada bantuan dari luar
saya pribadi saja, yang kepala sekolah pribadi saja itu tidak mungkin bisa berjalan sesuatu organisasi misalnya di sekolah itu misalnya ya tidak mungkin bisa berjalan dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari pihak lain atau kecuali ya misalnya kalau masalah pribadi sendiri ini kan masalah sekolah, misalnya sekolah masalah umum, jadi kita ada guru, ada wali murid, ada komite, kita ajak rounding bersama itu tujuannya untuk mencari solusi yang terbaiknya tadi gitu ya, yang mempermudah itu, yang mempermudah dalam pengambilan keputusan. Iya, banyak pihak yang terlibat. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya untuk wawancara kali ini. Iya. Saya jadi banyak mendapatkan informasi berkaitan dengan bagaimana caranya mengambil keputusan, terutama tadi kalau dari saya mendengar penjelasan Ibu, musyawarah itu ternyata penting. Melibatkan banyak pihak juga penting. Iya. Sehingga ini bisa menjadi bekal saya untuk bisa menjadi guru yang lebih baik ke depannya untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Iya, memang kalau sendiri itu ya lebih berat Pak ya. Kalau kita menghadapi masalah sendiri itu lebih berat. Mendingan kita ya bareng-bareng cari solusi gitu aja. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat siang Pak. Siang. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik-baik saja. Punten Pak, hari ini saya mengganggu waktu Bapak, ingin mewawancarai Bapak berkaitan dengan bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika menghadapi berbagai macam permasalahan. Intinya saya ingin belajar itu dari Bapak supaya membekali saya untuk nanti ke depannya ketika menghadapi berbagai permasalahan bisa mengambil keputusan dengan baik, seperti itu Pak. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu Pak, sudah berapa lama Bapak menjadi kepala sekolah? Kurang lebih 11 tahun atau 12 tahun. 2012 sampai 2023. Berarti kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Berarti sudah mengalami banyak hal, mengalami banyak peristiwa begitu Pak ya. Sudah banyak hal yang sudah Bapak lakukan untuk dunia pendidikan di Panguragan ini. Tentunya pasti ada tantangan dan pasti menghadapi beberapa permasalahan juga dalam rentang waktu 12 tahun itu ya Pak ya. Dari waktu yang sudah dilewati oleh Bapak dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi, saya ingin belajar bagaimana bisa memutuskan sebuah permasalahan atau dua buah permasalahan seperti ini. Baik, saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Iya. Bapak, bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi dua buah kasus atau permasalahan itu, apakah kasus itu benar lawan benar ataukah kasus itu benar lawan salah? Itu bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi? Cara untuk mengidentifikasi permasalahan yang sangat rumit di antara dua hal kan. Yang pertama, contoh ini. Yang pertama, satu sisi kepala sekolah akan mengadakan rapat. Dua-duanya pada hari itu juga, tanggalnya sama, waktunya sama, harinya pun sama. Yaitu diantaranya rapat dinas di Korwil, yang satunya rapat orang tua wali murid. Ini dua-duanya sangat penting. Oleh karena itu kebijakan daripada kepala sekolah itu yang pertama, untuk rapat kepala sekolah di lingkungan dinas pendidikan atau Polri itu bisa diwakilkan oleh guru yang senior. Ya. Sedangkan kalau rapat orang tua wali murid itu sangat penting. Oleh karena itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi kira-kira yang dua-duanya itu
jalan semuanya, sehingga di sana jalan, di sini juga pun jalan. Itu Pak. Baik Pak, berarti mengidentifikasinya dari tingkat kepentingannya ya, Pak? Pentingannya. Apakah ini penting banget gitu, atau kurang penting, atau bisa diwakilkan? Sama-sama penting. Sama penting juga bisa Tapi kalau- diwakilkan gitu ya. Kalau di pendidikan kan kita bisa informasi dari yang diambilkan ya. Tapi kalau orang tua tidak bisa langsung, harus punya kebijakan langsung. Baik Bapak, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi dari tingkat kepentingan ini bisa kita mengidentifikasi permasalahan itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, Bapak, dalam mengambil keputusan ketika menghadapi keduanya sama-sama benar, sama-sama harus diputuskan, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan tadi dua-duanya benar dan harus dijalankan, itu caranya Bapak? Gini, jadi cara mengambil keputusan dua masalah yang benar ini ya. Kita ngambil salah contoh kan, ada anak yang bertengkar ya, iya kan? Kita panggil, dua-duanya kan panggil di kantor. Nah kemudian kita tanyakan, kamu masalahnya apa? Masalahnya begini. Yang satunya masalahnya apa? Begini. Terus sekarang maunya apa kedua-duanya? Ya ininya salah Pak, ininya salah. Nah sehingga kita sebagai kepala sekolah akan mengarahkan supaya dua-duanya itu bisa bisa bersatu kembali. Yang pertama sudah begini aja, kita ambil kebijakan yang satu walaupun kamu benar, yang satu juga walaupun kamu benar. Nah dua-duanya kita ambil keputusan, udah bersatu saja, salaman, salaman, sudah selesai. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti tadi juga sudah menjawab pertanyaan saya yang 3 sebetulnya Pak. Langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa tadi sudah Bapak jelaskan, dengan mempertemukan ya Pak ya, mempertemukan kemudian menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang baik-baik seperti itu Pak ya. Nah mungkin saya langsung ke pertanyaan yang keempat nih. Hal apa saja nih yang selama ini dianggap efektif menurut Bapak ketika Bapak mengambil keputusan itu, yang paling efektif itu yang seperti apa? Yang paling efektif ketika mengambil keputusan. Jadi setiap kami atau saya mengambil keputusan tentang masalah permasalahan ya, ini kita contoh rapat dalam kelulusan ya. Ini kelulusan kelas 6 itu kan sangat riskan. Kalau kita tidak bisa mengambil keputusan, kalau ada anak yang tidak lulus, kalau bagi mereka yang lulus sih kita gampang mengambil keputusan, kalau lulus semua diluluskan. Tapi ada salah satu anak yang tidak lulus, caranya kita bagaimana? Kita bilang musyawarah, bagaimana supaya yang tidak lulus ini supaya jangan menetap dan jangan sampai terjadi setelah kita diumumkan ada salah satu anak yang tidak lulus, akhirnya apa? Akhirnya berbuat yang seenaknya, bisa terbenturnya sekolah, bisa di demo dan lain sebagainya. Nah alangkah baiknya kita mengambil keputusan itu dengan musyawarah, yaitu kita panggil ya bersama komil, bersama pengawas, bila perlu kepala desa, karena kepala desa ini sangat penting. Kenapa? Berhubungan dengan masyarakatnya. Kalau kita mengeluarkan keputusan ya salah satu anak yang tidak lulus, ini kita harus berhubung bersama. Yang kebijakannya bagaimana? Caranya begitu.
harus bermusyawarah kemudian ditentukan. Jadi gimana caranya? Begini. Ya sudah, dituliskan aja semuanya. Nah, kita bisa tuliskan karena kita sudah memanggil aktor, pengawas, banyak pihak itu mendukung. Ya sudah Pak, kasihan dituliskan semua kasihan. Sehingga kita ya sudah, kalau begitu sebagai kepala sekolah kita ambil kebijakan semuanya diluluskan. Baik, dari cerita Bapak tadi berarti yang paling efektif itu ketika kita bermusyawarah dengan melibatkan berbagai macam pihak yang mendukung nanti keputusan kita supaya lebih tepat begitu Pak. Kemudian selanjutnya Pak, ada tidak Pak tantangan yang Bapak hadapi? Mungkin tantangan yang paling rumit atau yang menurut Bapak paling berkesan ketika mengambil keputusan, tantangan yang paling rumit atau yang pernah dihadapi oleh Bapak ini apa tantangannya? Tantangannya begini, yang paling rumit ya, kalau ada masalah kenakalan anak dengan anak, ini orang tua yang datang, itu sangat rumit. Ya, orang tua datang di sekolahan, ya, bahkan tidak di kantor, langsung ke anaknya memarahi. Ini yang sangat rumit ini. Nah, sehingga bagaimana para sekolah itu mengatasinya ya, kita panggil orang tuanya itu di kantor, ya, kemudian kan cuma satu pihak, kita panggil lagi yang satu pihaknya, orang tuanya panggil lagi, kita dihadapkan dengan satu orang tua dengan orang tua yang itu di kantor, terus kita beberkan permasalahannya apa, kita berikan pejangan atau berikan nasihat kepada orang tua yang langsung ujuk-ujuk ke kelas. Pak, jangan langsung ke anak ya Pak. Kalau ada masalah, kita bisa ke wali kelas Pak, ke kepala sekolah Pak, ngomonglah. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ternyata terjadi. Kalau misalnya Bapak langsung ujuk-ujuk ke anaknya nggak terima gimana? Ini ke polisi nantinya. Iya kan? Ini mungkin sulit lagi nanti, panjang lagi masalahnya. Bahkan nanti masuk juga panggil ke polisi. Ini yang menjadi tantangan rumitnya masalah itu Pak. Baik, berarti kalau tadi efektif ketika melibatkan banyak pihak, tapi di lain sisi kalau pihak lain terlalu terlibat juga jadi tantangan. Seperti orang tua nih, kita butuh terlibat sama orang tua, tapi kalau orang tuanya terlalu terlibat dengan permasalahan juga jadi tantangan juga. Baik. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, ketika Bapak mengambil keputusan dari dua buah permasalahan, terutama permasalahan yang sama-sama benar tadi, apakah Bapak perlu waktu dulu untuk memikirkan atau Bapak bisa langsung pada saat itu mengambil keputusan? Jadi kalau ada dua masalah yang sama-sama sebenar, terus untuk mengambil keputusannya ini para sekolah kita beri waktu dulu lah. Jadi ada waktu lah. Karena masih situasi panas, kita tidak bisa langsung mengambil keputusan begitu saja. Kita beri waktu lah, 1 hari 2 hari. Kita tenangkan dulu pemikirannya, kemudian kita panggil lagi, bisa. Nanti kita tenangkan. Kalau kita sudah tenang, dua-duanya kita bisa langsung ambil keputusan. Tapi lain waktu. Ya, itu. Berarti butuh waktu untuk mempertimbangkan dulu. Baik Bapak, sekarang ada di sesi pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari pengalaman Bapak kurang lebih selama 12 tahun ini dengan berbagai macam permasalahan yang sudah Bapak putuskan, sudah Bapak temui, sudah Bapak selesaikan, apakah ada nih Pak pengalaman yang
ingin Bapak bagikan kepada saya berkaitan dengan cara-cara pengambilan keputusan atau nasihat-nasihat mungkin untuk saya bagaimana caranya mengambil keputusan. Jadi begini, saya selama 12 tahun menjadi kepala sekolah, ini memang hampir banyak masalah yang dihadapi oleh sekolah. Hanya permasalahan-permasalahan yang sekalipun rumit, tapi kalau diatasi itu tidak akan rumit kan. Jadi pengalaman itu perlu. Jadi jangan sekali-kali kalau ada masalah itu jangan biarkan, segera diatasi. Hari itu pun juga ya harus dihadapi, ya kecil maupun besar itu harus dihadapi, ya hari ini juga tetap itu pengalaman. Sebab kalau tidak diatasi, kalau menunggu waktu itu akan bermasalah juga, ya bisa tadi datang orang tuanya langsung ke anaknya, ya bisa datang kepada kelas, ya ini menambah rumit lagi, menambah panjang permasalahan lagi. Kalaupun masalah tidak langsung diatasi, jadi saran saya kalau ada masalah segeralah diatasi, jangan sampai terjadi masalah baru. Itulah saran dari saya, ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas pengalaman yang sudah di-sharingkan oleh Bapak kepada saya terkait pengalaman dalam pengambilan keputusan itu Pak ya. Saya juga jadi terbuka bahwa ketika ada permasalahan jangan coba-coba lari dari permasalahan itu, ya Pak ya. Segera selesaikan dengan cara yang tepat, dengan pengambilan keputusan yang tepat, terutama tadi cara yang efektif menurut Bapak yaitu dengan bermusyawarah dan melibatkan berbagai macam pihak. Baik Pak, terima kasih untuk sesi wawancara hari ini. Mohon maaf sebelumnya Pak mengganggu waktu Bapak. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila dalam wawancara kali ini ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Bapak. Mohon dimaafkan Pak. Apabila ada perkataan yang salah mungkin dari apa yang saya ucapkan. Saya akhiri ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.